Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Rahadian dengan NIM 24106060031. Sebagai kelas tin A, di sini saya akan menjelaskan hasil atau mempresentasikan hasil PPT UTS Ulum Al-Quran yang berjudul Nasi dan Mansu dalam Al-Quran. Latar belakang. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Proses turunnya wahyu tersebut tidak bersifat langsung sempurna, melainkan menyesuaikan kondisi sosial, budaya, dan psikologis umat saat itu. Dalam proses tersebut, terdapat ayat-ayat yang menguatkan hukum sebelumnya dan mengubah atau mengganti hukum, dan terakhir itu menyempurnakan ketentuan syariat. Nah, perubahan hukum ini dikenal dalam kajian ilmu Al-Quran sebagai nasih dan mansuh. Pemahaman terhadap konsep ini sangat penting karena yang pertama berkaitan dengan ketentuan hukum Islam istinbat hukum. Yang kedua mencegah kesalahan dalam memahami ayat Al-Quran. Yang ketiga menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat bertahap dan penuh hikmah. Pengertian nasih dan mansuh. Yang pertama secara bahasa atau etimologi. Kata nasah memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama al-izalah, menghapus atau menghilangkan. Yang kedua an-naql, memindahkan atau mengganti. Yang ketiga al-ibtal, membatalkan suatu ketentuan. Artinya sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku atau digantikan. Yang kedua itu ada secara istilah, terminologi. Menurut para ulama, nasi adalah dalil syariat yang datang kemudian untuk menghapus atau menggantikan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Mansuh adalah hukum atau ayat yang telah dihapus, diganti atau tidak berlaku lagi. Nah, untuk kesimpulannya, nasi itu penghapus dan mansuh itu yang dihapus. Dan syaratnya itu terjadi dalam konteks perubahan hukum syariat. Nah, untuk ruang lingkup nasi dan mansuh ini mungkin kita singkat saja. Nasi dan mansuh merupakan konsep yang berkaitan dengan perubahan hukum dalam Al-Quran, sehingga ruang lingkupnya hanya terbatas pada hukum syariat. Hukum-hukum tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, maupun hukum pidana dalam Islam. Nah, namun demikian nasi dan mansuh ini tidak berlaku pada akidah saja karena akidah bersifat tetap dan tidak mungkin berubah, seperti keimanan kepada Allah dan hari akhir. Selain itu, konsep ini juga tidak berlaku pada kisah umat terdahulu, karena kisah ini tersebut merupakan kisah yang fakta dalam sejarah yang tidak dapat diubah. Begitu pula dengan prinsip dasar ibadah seperti kewajiban sholat atau beribadah kepada Allah yang tetap berlaku sepanjang waktu. Mungkin dapat disimpulkan bahwa nasi dan mansuh hanya terjadi pada aspek hukum syariat yang bersifat fleksibel, bukan pada hal-hal yang bersifat prinsip dan tetap. Perbedaan pendapat ulama dalam memahami konsep nasi dan mansuh. Para ulama memiliki perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Perbedaan ini muncul karena perbedaan cara memahami ayat serta metode ijtihad yang digunakan. Nah, terdapat 3 kelompok utama. Yang pertama ayat sendiri yaitu adalah kelompok penolak, menganggap tidak ada nasi dan mansuh karena hukum Allah tidak dapat berubah menurutnya. Nah, untuk yang kedua ada kelompok berlebihan yang menganggap banyak ayat bisa dinasah tanpa batas yang jelas, tanpa syarat-syarat yang jelas. Nah, yang ketiga ada kelompok moderat atau jumhur ulama, mengakui adanya nasi dan mansuh dengan syarat A. Atau yang pertama, harus ada dalil yang jelas. Yang kedua, tidak boleh berdasarkan asumsi. Yang ketiga, harus diketahui urutan ayatnya. Nah, untuk pendapat yang paling kuat berdasarkan ketiga kelompok tadi adalah pendapat dari jumhur ulama karena bersifat seimbang dan berdasarkan kajian yang mendalam sehingga menghindari kesalahan dalam memahami hukum Al-Quran. Nah, untuk jumlah ayat mansuh, para ulama berpendapat beberapa jumlah ayat yang dimansuh dalam Al-Quran itu berbeda-beda. Nah, yang pertama sendiri ada Ibnu Jauzi menurut
ulama Ibnu Jauzi sekitar 246 ayat. Menurut ulama Az-Zarqani sekitar 22 ayat, menurut ulama As-Suyuti sekitar 20 ayat, dan yang paling sedikit menurut ulama Ad-Dahlawi sekitar 5 ayat. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya perbedaan metode ijtihad, perbedaan dalam memahami makna ayat, dan perbedaan antara konsep nasi dan taksih penghususan. Catatan penting, untuk tidak semua ayat yang tampak berbeda berarti dinasakh, karena bisa jadi hanya merupakan perubahan penjelasan atau pembatasan ayat yang sudah ada dari sebelumnya. Cara mengetahui nasi dan mansuh itu bagaimana sih? Nasi dan mansuh ini kan ketetapan Allah, sehingga manusia tidak dapat menentukannya secara sembarangan. Nah, ada beberapa cara untuk mengetahui nasi dan mansuh. Yang pertama, yaitu keterangan langsung dari Nabi kita. Rasulullah secara tegas menyebutkan bahwa suatu ayat telah dihapus. Nah, mungkin dari pernyataan Rasulullah tersebut kita dapat mengetahui bahwa ayat-ayat dalam Quran ini dinasi dan mansuh. Nah, untuk yang kedua yaitu dari perbuatan Nabi. Nabi tidak menyebutkan acara langsung, tetapi praktik. Beliau menunjukkan adanya perubahan hukum mengenai beberapa hukum-hukum dari ketetapan Islam. Nah, untuk yang ketiga ada riwayat sahabat. Sahabat mengetahui urutan turunnya ayatnya ini dan menjelaskan mana yang lebih dulu dari belakangan. Nah, untuk ijtihad ulama yang terakhir berdasarkan analisis dalil, konteks, dan kronologi turunnya ayat. Hikmah dan nasih dan mansuh yaitu yang pertama, beberapa hikmah utama ini. Yang pertama, penyempurnaan syariat. Hukum berkembang dari tahap sederhana menuju tahap yang lebih sempurna. Nah, untuk yang kedua yaitu penyesuaian dengan kondisi umat. Umat Islam tidak langsung dibebani hukum yang berat begitu saja, namun bertahap secara berkala. Yang terakhir yaitu ujian keimanan, menguji ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun terjadi perubahan hukum. Nah, secara umum perubahan hukum ini menunjukkan bahwa syariat Islam diturunkan secara bertahap dan penuh pertimbangan sesuai dengan kondisi umat manusia saat itu. Contoh nyata nasi dan mansuh itu seperti apa sih? Untuk memahami konsep ini dengan lebih jelas diperlukan contoh nyata dalam Al-Quran. Salah satunya contohnya adalah perubahan hukum terkait sholat malam atau tahajud. Nah, kita kan awalnya tuh sebenarnya Allah tuh memerintahkan Nabi besar kita, Nabi Muhammad itu dan para sahabat untuk melaksanakan sholat malam tuh dalam waktu yang panjang, bahkan hingga sebagian besar malam. Namun hal ini hanya terjadi pada tahap awal, karena ibadah sholat malam yang sangat panjang itu merupakan ibadah yang bersifat sangat berat dan menuntut kesiapan yang sangat tinggi. Nah, untuk itu Allah pada ayat berikutnya tuh memberi keringanan kepada kita untuk tidak lagi mewajibkan sholat malam, melainkan menjadikannya sebagai ibadah sunnah yang fleksibel sesuai kemampuan kita. Sungguh mulia Tuhan kita, Tuhan besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari contoh ini yaitu hukum awal wajib dan hukum setelahnya tidak wajib atau sunnah. Jenis nasih dan mansuh. Jenis-jenis nasih dan mansuh dalam kajian ilmu Al-Quran nasih dan mansuh dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan hubungan antara ayat lafaz dan hukum yang dikandungnya. Nah, pembagian ini penting untuk memahami bagaimana perubahan hukum terjadi dalam Al-Quran secara sistematis. Nah, yang pertama yaitu hukum dihapus namun ayat tetap ada. Pada jenis ini, ayat Al-Quran tetap ada dan dibaca, tetapi hukum yang terkandung di dalamnya sudah tidak berlaku karena telah diganti oleh hukum yang datang kemudian. Contohnya, seperti cerita yang saya sudah jelaskan tadi mengenai kewajiban sholat malam. Nah, pada awalnya bersifat wajib, kemudian dihapus dan menjadi sunnah. Nah, untuk yang kedua, ayat dihapus hukum tetap berlaku. Pada jenis ini, ayatnya sudah tidak terdapat dalam mushaf Al-Quran, tetapi hukumnya tetap berlaku dalam syariat Islam. Contohnya, hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah.
Meskipun ayatnya tidak ada dalam mushaf, hukumnya tetap berlaku berdasarkan hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, ada ayat dan hukum telah dihapus sekaligus. Pada jenis ini, baik ayat maupun hukum yang terkandung di dalamnya telah dihapus, sehingga tidak lagi berlaku dalam syariat. Contohnya adalah ketentuan penyusunan sebanyak 10 kali yang kemudian dihapus menjadi 5 kali penyusunan. Kesimpulan, nasi dan mansu merupakan salah satu konsep penting dalam Al-Quran yang menjelaskan adanya perubahan hukum dalam proses turunnya wahyu. Konsep ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak diturunkan secara langsung dalam bentuk final, melainkan bertahap melalui proses-proses yang sangat panjang dan disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan perkembangan umat manusia pada saat itu. Nasi dan mansu hanya berlaku pada hukum syariat dan tidak mencakup aspek akidah maupun prinsip dasar agama yang bersifat tetap. Dalam memahami konsep ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat baik dalam hal penerimaan maupun dalam menentukan jumlah ayat yang dinasah. Namun demikian, jumhur ulama sepakat bahwa nasi dan mansuh benar adanya dan harus dipahami dengan pendekatan ilmiah yang hati-hati. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan berarti yang pertama, nasi adalah dalil yang menghapus hukum sebelumnya, sedangkan mansu adalah hukum yang dihapus. 2. Perubahan hukum terjadi sebagai penyempurnaan syariat bukan karena kesalahan. 3. Nasi mansu hanya berlaku pada hukum bukan akidah. 4. Terdapat beberapa jenis mansuh, nasi dan mansuh berdasarkan hubungan antara ayat dan hukum. Yang kelima, perbedaan pendapat ulama menunjukkan luasnya kajian bukan kelemahan Al-Quran. Nah, itu tadi merupakan hasil dari presentasi untuk UAS atau ujian akhir semester Ulum Al-Quran, yaitu tentang kajian Islam tentang nasi dan mansu dalam Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.